Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Stefano Jaladri, NIM 23021. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang solid fuel. Nah, Pertama-tama, kita perlu mengetahui apa itu solid fuel. Solid fuel atau bahan bakar padat adalah jenis bahan bakar yang berbentuk padat dan digunakan sebagai sumber energi melalui proses pembakaran. Bahan bakar padat pada umumnya berasal dari sumber daya alam seperti batu bara, kayu, biomasa. Bahan bakar ini memiliki kandungan karbon yang tinggi, yang menghasilkan energi saat dibakar. Solid fuel banyak digunakan dalam industri, termasuk listrik, dan rumah tangga, karena ketersediaannya yang melimpah dan biayanya relatif rendah. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan solid fuel. Kelebihannya yaitu ketersediaan melimpah. Bahan bakar padat seperti batu bara dan kayu tersedia dalam jumlah besar di banyak wilayah. Selanjutnya, biaya relatif murah. Dibandingkan dengan bahan bakar cair atau gas, solid fuel memiliki harga yang lebih terjangkau. Selanjutnya, energi tinggi. Batu bara khususnya memiliki nilai kalor yang tinggi sehingga efisien untuk menghasilkan energi dan mudah disimpan dan diangkut. Bentuk padat memudahkan penyimpanan dan transportasi tanpa memerlukan infrastruktur khusus. Kemudian kekurangannya, ya, jadi selain ada kelebihan ada kekurangannya. Yang pertama itu ada emisi tinggi. Pembakaran solid fuel menghasilkan emisi gas rumah kaca CO2 kimianya, kemudian sulfur dioksida SO2 dan partikulat yang berdampak negatif pada lingkungan. Selanjutnya ada limbah padat. Proses pembakaran menghasilkan abu dan slag yang perlu dikelola dengan baik. Selanjutnya ada efisien rendah. Pembakaran langsung solid fuel memiliki efisiensi energi yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar cair atau gas. Selanjutnya juga ada dampak kesehatan. Emisi dari pembakaran solid fuel dapat menyebabkan masalah pernapasan dan kesehatan lainnya. Setelah kekurangan dari solid fuel, selanjutnya ada jenis-jenis solid fuel. Yang pertama ada batu bara, yaitu bahan bakar fosil yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang mengalami proses pembatubaraan selama jutaan tahun. Kedua, ada kayu, merupakan bahan bakar biomasa yang berasal dari pohon dan digunakan untuk pemanas atau memasak. Selanjutnya ada biomasa, bahan organik seperti sekam padi, jerami, atau limbah pertanian yang digunakan sebagai bahan bakar. Kemudian ada yang keempat, peat atau gambus, bahan bakar organik yang terbentuk dari dekomposisi tumbuhan di lingkungan basah. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai batu bara. Batu bara merupakan energi fosil yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang melalui proses pembatubaraan selama jutaan tahun. Batu bara terdiri dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur. Batu bara merupakan bahan bakar padat karena berbentuk padat dan memiliki kandungan karbon tinggi yang dapat menghasilkan energi saat dibakar. Menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Indonesia adalah satu negara yang memiliki batu bara yang sangat melimpah, dengan cadangan batu bara sekitar 39,89 miliar ton. Dengan cadangan yang melimpah, Indonesia akan melakukan hilirisasi industri dengan tidak menjual bahan baku mentah kepada negara-negara lain. Pemerintah Indonesia akan melakukan gasifikasi pada batu bara yang akan dijadikan bahan bakar berupa gas untuk menggantikan gas LPG. Pemerintah Indonesia menargetkan proyek gasifikasi batu bara ini akan beroperasi penuh pada tahun 2027. Dengan gasifikasi, Indonesia diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor gas dari negara lain dan meningkatkan nilai tambah batu bara dalam negeri. Next, selanjutnya ada spesifikasi dan karakteristik. Yang pertama ada kandungan karbon. Kandungan karbon ini untuk menaikkan nilai kalor dan efisiensi energi. Kemudian ada kadar air. Semakin tinggi kadar air, semakin rendah nilai kalor. Selanjutnya ada kadar abu. Kadar abu ini mempengaruhi efisiensi pembakaran dan limbah yang dihasilkan. Kemudian yang terakhir yaitu kadar sulfur. Ini menentukan tingkat emisi SO2 yang dihasilkan. Setelah kita mengetahui apa itu bara, selanjutnya ada jenis-jenis batu bara. Yang pertama itu ada batu bara
antrisit. Nah, seperti di gambar itu, kandungan karbonnya itu 86 sampai 98%. Nilai kalornya tinggi. Terus penggunaannya di industri dan rumah tangga. Yang kedua itu ada batu bara bituminus, seperti di gambar. Kandungan karbonnya 45 sampai 86%. Kemudian nilai kalornya sedang. Penggunaannya pada pembangkit listrik dan industri. Kemudian ada batu bara subbituminus. Nah, ini kandungan karbonnya sekitar 35 hingga 45%. Kemudian ada kadar airnya, itu kadar airnya tinggi. Penggunaannya di pembangkit listrik. Kemudian yang terakhir yaitu lignit atau batu bara muda. Kandungan karbonnya rendah, kadar air 25% hingga 35%. Penggunaannya pada pembangkit listrik skala kecil. Setelah kita mengetahui tentang batu bara, lalu jenis-jenis batu bara, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis ultimasi pada batu bara. Jadi, analisis ultimasi adalah metode analisis kimia yang digunakan untuk menentukan komposisi dasar batu bara dalam bentuk-bentuk unsur-unsur kimia penyusunnya. Analisis ini penting untuk mengetahui karakteristik batu bara seperti nilai kalor, efisiensi pembakaran, dan dampak lingkungan yang dihasilkan. Berikutnya penjelasan tentang komponen utama yang dianalisis dalam analisis ultimasi akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Ataya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Stefano. Yang dimana kita akan membicarakan tentang analisa ultimasi pada batu bara. Yang pertama ialah karbon, yang merupakan komponen utama pada batu bara yang bertanggung jawab atas nilai kalori energi yang dihasilkan saat pembakaran. Semakin tinggi kandungan karbon, semakin tinggi nilai kalori batu bara itu sendiri. Kemudian yang kedua ialah hidrogen, yang dimana hidrogen ini berperan dalam reaksi pembakaran untuk menghasilkan panas dan air atau H2O, yang kandungannya itu biasanya berkisar antara 2 hingga 6% dalam batu bara. Hidrogen berfungsi meningkatkan efisiensi pembakaran, seperti kandungan yang terlalu tinggi dapat meningkatkan kadar air dalam batu bara. Yang ketiga ialah oksigen. Semakin tinggi kandungan oksigen itu sendiri, semakin rendah nilai kalori batu bara. Oksigen yang tinggi mengurangi efisiensi energi, karena sebagian energi yang digunakan untuk mengoksidasi senyawa organik. Yang keempat ialah nitrogen. Nitrogen tidak berkontribusi pada pembakaran, tapi dapat menghasilkan emisi nitrogen oksida. Saat pembakaran yang menimbulkan polusi, kandungan ini biasanya berkisar antara 1 hingga 2% dalam batu bara itu sendiri. Yang kelima ialah sulfur, menghasilkan sulfur dioksida saat pembakaran, yang dapat mengakibatkan hujan asap dan polusi udara. Kandungannya itu bervariasi antara 0,5 hingga 5%. Semakin tinggi kandungan sulfur, semakin besar dampak negatif terhadap lingkungan itu sendiri. Yang keenam ialah abu. Abu adalah sisa padat yang tidak dapat terbakar selama proses pembakaran itu sendiri. Kandungan abu itu bervariasi pada setiap batu bara, biasanya antara 5 hingga 20%. Yang ketujuh ialah kadar air. Kadar air ini mempengaruhi nilai kalor dan efisiensi pembakaran. Kandungan air bervariasi, biasanya antara 5 hingga 35%. Semakin tinggi kadar air, semakin rendah juga nilai kalor pada batu bara, karena sebagian energi digunakan untuk menguapkan air. Setelah kita mengetahui analisa ultimasi pada batu bara itu sendiri, kita juga harus mengetahui manfaat dari ultimasi batu bara itu sendiri. Yang pertama ialah menentukan nilai kalor. Analisa ultimasi membantu menentukan nilai batu bara yang penting untuk efisiensi energi yang tinggi. Yang kedua ialah memahami dampak lingkungan. Dengan mengetahui kandungan sulfur dan nitrogen, dampak lingkungan dari pembakaran batu bara dapat diminimalkan. Yang ketiga ialah optimasi proses pembakaran. Analisis ini membantu mengoptimalkan proses pembakaran untuk mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi. Yang keempat ialah klasifikasi batu bara itu sendiri. Analisis utama digunakan untuk mengklasifikasi batu bara pada batu bara berdasarkan kualitasnya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan metode pengolahan batu bara itu sendiri. Yang pertama ialah pencucian batu bara, yang berfungsi untuk menghilangkan pengotor seperti tanah dan batuan untuk meningkatkan kualitas batu bara. Yang kedua ialah pengeringan, yang berfungsi untuk mengurangi kadar air untuk meningkatkan nilai kalor. Yang ketiga ialah karbonisasi, proses pemanasan batu bara tanpa udara untuk menghasilkan kokas. Keempat ialah gasifikasi, mengubah batu bara menjadi gas sintetis atau syngas melalui reaksi dengan oksigen atau uap air. Kelima ialah yang terakhir liquefaction, yaitu mengubah batu bara menjadi bahan bakar cair melalui proses kimia. Kemudian saya akan menjelaskan tentang proses gasifikasi itu sendiri. Sebelum membahas tentang proses gasifikasi ini, saya akan menjelaskan tentang apa saja keunggulan dari gasifikasi ini. Yang pertama ialah efisiensi energi yang lebih tinggi. Yang kedua ialah lebih ramah lingkungan dengan emisi yang lebih rendah. Yang ketiga ialah memanfaatkan batu bara kualitas rendah. Dan terakhir ialah meningkatkan nilai tambah batu bara melalui hilirisasi. Kemudian untuk proses gasifikasi ini sendiri akan lebih lanjut dijelaskan oleh teman saya Diki. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Faradi Musain dengan NIM 2351240019. Saya akan menjelaskan tentang proses gasifikasi pada batu bara. Proses gasifikasi batu bara ini melibatkan beberapa tahapan utama. Yang pertama itu di pengeringan. Batu bara ini dikeringkan pada suhu 100 hingga 200 derajat Celcius untuk mengurangi kadar air. Karena kadar air yang tinggi ini dapat mengurangi efisiensi proses gasifikasi. Lalu yang kedua itu proses pirolisis. Pirolisis ini akan dilakukan pada suhu 300 hingga 700 derajat Celcius. Batu bara pada suhu ini akan mengalami pemanasan lebih lanjut yang menyebabkan zat volatil seperti tar, hidrokarbon ringan, dan gas-gas seperti CO dan H2 itu akan terlepas. Lalu proses selanjutnya yaitu oksidasi atau pembakaran parsial. Batu bara ini akan bereaksi dengan oksigen atau udara dalam jumlah yang terbatas, lalu menghasilkan karbon monoksida atau CO2 dan panas. Panas yang dihasilkan digunakan untuk menjaga suhu reaksi. Lalu proses selanjutnya yaitu reduksi. Reduksi ini adalah gas-gas yang terbentuk bereaksi lebih lanjut dengan uap air atau karbon dioksida menghasilkan syngas yang kaya akan CO2 dan H2. Yang selanjutnya ini bisa diubah untuk menjadi produk turunan. Nah, saya akan menjelaskan salah satu hasil dari gasifikasi batu bara yaitu DME. Nah, apa itu DME? DME ini adalah senyawa yang dihasilkan dari proses gasifikasi batu bara, di mana batu bara bisa diubah menjadi gas. Nah, proses ini melibatkan konversi batu bara menjadi syngas yang kemudian dikonversi menjadi metanol lalu dehidrasi untuk menghasilkan DME. Nah, DME ini bisa menjadi salah satu energi alternatif yang bisa menggantikan gas LPG. Jadi, kita bisa menggunakan DME ini untuk menggantikan gas LPG untuk mengurangi ketergantungan gas LPG tersebut. Nah, DME ini memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya cocok sebagai pengganti LPG. Yang pertama ini pada tekanan penyimpanan. DME ini dapat dicairkan pada tekanan rendah, yaitu sekitar 5-6 bar. Mirip dengan LPG namun lebih rendah. Untuk LPG itu mungkin sekitar 7-8 bar. Dan ini membuat DME kompatibel dengan infrastruktur LPG yang sudah ada. Lalu yang kedua itu nilai kalornya. Meskipun nilai kalor DME ini hanya 31,7 mg per kilogram atau lebih rendah dari LPG, untuk LPG itu 46 mg per kilogram. Namun DME ini tetap efisiensi untuk aplikasi rumah tangga dan industri. Lalu yang ketiga itu ramah lingkungan. DME ini menghasilkan emisi CO2 yang lebih
rendah dibandingkan LPG. DME ini tidak mengandung sulfur sehingga lebih ramah lingkungan dan tidak beracun. DME ini tidak beracun dan tidak merusak lapisan ozon sehingga menjadikan pilihan yang lebih aman dan lebih rekomendasi daripada LPG. Lalu saya akan membahas tentang limbah gasifikasi batubara. Nah, untuk limbah gasifikasi batubara itu tidak hanya menghasilkan syngas, tetapi juga limbah yang bisa dimanfaatkan lebih lanjut. Limbah ini terdiri dari selang, material padat, CO2, dan tar. Sekian dari presentasi kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.